Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas satu kewajiban yang dibebankan kepada setiap umat muslim, yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Kewajiban adalah satu perintah yang ketika diabaikan maka akan mendapatkan sanksi. Ketika dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala atau balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab yang namanya Al-Kabair, kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, merunut atau mendaftar tentang dosa-dosa besar. Dalam salah satu keterangannya meriwayatkan ruwiya anna imro'atan mimbani Israel, dipun riwayataken apa anna imro'atan sak temene wong wedok mimbani Israel saking Bani Israel, ja'at ila Musa alaihi salam, teka sapa imro'ah ila Musa dateng Nabi Musa alaihi salam. Faqalat, kemudian matur sapa imro'ah, ya Rasulullah, inni aznabtu, ini sak temen ingsun aznabtu, melakukan dosa sapa ingsun dzanban ing dosa aliman kang agung. Wa qad tubtu, namun kami sudah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minhu, dari dzamb, ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Musa. Ini mungkin salah satu keistimewaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa saja yang taubat cukup dia langsung dengan Allah. Tapi nabi-nabi dulu umatnya kalau mau bertobat harus ada perantaranya. Ya, seperti wanita ini, dia melakukan dosa besar, sudah melakukan tobat, tapi salah satu syarat untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bertobat itu harus ada mediasi, yaitu permintaan dari Nabi Musa. Perempuan ini matur Nabi Musa, kami melakukan dosa besar, akan tetapi kami sudah bertobat, kami sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fad'allaha, kula suwun jenengan ndonga nang Allah ing Gusti Allah, ndonga ayaghfira, arep yen to ngapura sapa Allah limal ingsun dzambi ing dosa ingsun, wa yatubu, lan nerima tobat sapa Allah alayya ing atase ingsun. Faqala laha Musa, kemudian Nabi Musa menjawab kepada perempuan tadi, wa ma dzambuka, karena penasaran, kira-kira apa dosamu wahai perempuan. Wa ma dzambuki, apa dosamu wahai perempuan. Qalat, ya Nabi Allah, perempuan ini menjawab, wahai nabinya Allah, ini saat temene ingsun zina, itu zina, melakukan hubungan di luar nikah. Sapa ingsun, wa walatu, kemudian kami
melahirkan waladan putra, dan karena malu putra itu kami lahirkan dari hubungan di luar nikah, kami takut nama baik kami tercemar, fakotal tuh, kemudian bayi itu kami bunuh. Bayi itu kami bunuh. Faqala laha Musa, kemudian Nabi Musa menjawab, ukhruji, wahai perempuan, kamu keluar saja, jangan masuk ke rumah saya, tolong sekarang juga kamu keluar. Ya fajira, wahai wanita yang lacut, wahai wanita yang buruk. La tanzilin nara minas sama, mudah-mudahan Allah tidak menurunkan api dari langit, kemudian fatah rukuna, kemudian api tersebut membakar kamu dan membakar termasuk saya. Nabi Musa setelah mendengar keterangan perempuan ini bahwa dosanya dosa besar dua sekaligus, yaitu yang pertama melakukan hubungan intim di luar nikah, yang kedua membunuh anak hasil perbuatan intim tersebut. Anak yang nggak ikut berdosa dibunuh, jadi perzinahan dan pembunuhan. Akhirnya perempuan ini diusir oleh Nabi Musa. Wahai perempuan yang sangat buruk perangainya, engkau menyingkir dari sini. Saya khawatir kalau engkau masih terus di sini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan api yang akan menghanguskan engkau dan menghanguskan aku juga karena keberadaanmu di sini. Fatahrukuna bisyumika, kemudian saya khawatir api itu akan membakar kita karena bisyumiki, karena keburukanmu. Fakharajat, kemudian perempuan ini keluar min aindihi, saking sandingi Musa, mungkasiratul qalbi, hale pecah atine. Kemudian perempuan ini keluar dari rumah Nabi Musa dalam kondisi terguncang, dalam kondisi pilu. Dia benar-benar ingin taubat kepada Allah, ingin diampuni oleh Allah, akan tetapi Nabi Musa memberikan jawaban seakan-akan pintu taubat itu tertutup. Fanazala Jibril alaihissalam, kemudian setelah perempuan ini pergi dari rumah Nabi Musa, bukan rumah ya, Nabi Musa itu terkenal Nabi yang miskin, tapi sehingga tempatnya Nabi Musa itu berpindah-pindah dari satu goa ke goa yang lain, kadang tidur di lapangan, kadang tidur di tempat-tempat tertentu. Fanazala Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril turun memberikan satu informasi. Wa qala ya Musa, Jibril kemudian berkata kepada Musa, ya Musa, Ar-Rabbu ta'ala yaqul laka, Tuhan yang maha tinggi mengucapkan, berfirman kepadamu, 5 Rutta at-taibah, kenapa engkau menolak? 5, kenapa rudita, engkau menolak at-taibata? 5 rudidat at-taibati, kenapa perempuan yang berniat baik bertobat
walaupun dosanya itu besar, tapi ia datang kepadamu dengan niat yang sungguh, ingin kembali kepada Tuhan, ingin memperbaiki diri, menyadari bahwa perilaku kesalahan yang dilakukannya adalah dosa besar. Ia ingin kembali ke pangkuan Allah. Ia ingin mengetuk pintu keagungan Allah agar mendapatkan ampunan. Ia datang kepadamu sebagai wasilah untuk mendapatkan maghfirahnya, tapi engkau malah usir, ya Musa. Amma wajadta syarron min, padahal ada perbuatan ini sifatnya lebih buruk daripada apa yang dilakukan perempuan ini. Qala Musa, ya Jibril, wa man huwa syarrun minha. Apakah benar Jibril, ada perbuatan yang lebih buruk daripada perbuatan perempuan ini? Perempuan ini jelas melakukan perzinahan, yang kedua pembunuhan, apalagi terhadap makhluk yang tidak berdosa, yaitu bayi. Apa itu perbuatan yang menurut Allah ya itu lebih besar daripada dosanya, lebih besar daripada membunuh, daripada berzina? Qala tarikas sholat amidan muta'ammidan. Perbuatan yang lebih besar dosanya, lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan unsur kesengajaan, dengan unsur kesadaran bahwa sholat itu wajib baginya, akan tetapi ia tinggalkan begitu saja. Jadi ada unsur penolakan, bahwa penolakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kewajiban yang dibebankan kepada diri. Lantas bagaimana? Kita ini kan punya masa lalu. Tentu orang buruk mempunyai masa lalu, seringkali meninggalkan sholat. Orang baik punya masa depan, katanya kan gitu. Orang baik tidak boleh sombong karena ada masa depan yang belum tentu ada jaminan engkau akan baik selamanya. Orang buruk punya masa lalu, bahwa dia melakukan kesalahan demi kesalahan. Lantas bagaimana kalau kita seandainya dulu punya hutang kesalahan, meninggalkan sholat? Ajma'a ahlus sunnah wal jamaah anna tiba'al madzahib al-arba'a ala wujubil qada' ala tarikis sholah amdan kama huwa wajib ala nas. Bahwa ulama ahlus sunnah wal jamaah sudah sepakat, artinya mereka bulat dalam satu kesepakatan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat amdan. Ia meninggalkan karena unsur kesengajaan. Huwa kama huwa wajib ala nasi awin naim, itu hukumnya wajib mengqodoi atau melunasi hutang, melakukan sholat yang ditinggalkan, seperti halnya orang yang nasi, lupa, awin naim, atau orang ketiduran. Orang ketiduran setelah ia bangun sehingga ia kebablasan waktu, ia wajib, nggak boleh ketiduran terus kelewatan waktu sholat terus nggak sholat, nggak boleh.
lupa, saya nggak sholat, sudah waktunya sudah habis, sudah nggak sholat, nggak boleh, harus melakukan walaupun tidak pada waktunya. Nah seperti itu juga orang yang meninggalkan sholat karena unsur kesengajaan, apalagi wastadallu bima yali. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah berargumen orang yang meninggalkan sholat karena unsur kesengajaan itu wajib mengqadai, seperti halnya orang yang lupa dan orang yang tidur. Ada dua argumentasi. Yang pertama, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa'idinu wahi ahakkum bil qada, bahwa hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diqadai. Kalau Anda hutang kepada manusia 50.000, Anda wajib untuk nyaur. Apalagi utang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap hari memberikan rezeki kepadamu. Yang kedua, ini argumentasi yang pertama ini, bahwa hutang kepada Allah itu ahakkum bil qada, itu lebih berhak untuk ditunaikan, disauri. Ini hukum yang diambil itu dari satu hadis, annahu qala liman sa'altahu inna ummi adrakahal hajj walam tahuj afahajju anha. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, ibuku dulu ketika masa hidupnya sudah pernah mengalami mampu untuk melakukan haji, akan tetapi sampai meninggal dunia beliau belum menunaikan ibadah haji. Afahajju anha, apakah aku boleh menghajikan yang pahalanya saya transfer ke ibu saya? Wa fi riwayatin ayan fa'uha in hajajtu anha. Ada redaksi dalam riwayat lain, apakah bermanfaat ketika aku berhaji untuknya, gitu. Jadi hadis itu ada redaksi yang berbeda-beda. Nabi tidak menjawab langsung, tetapi memberikan satu gambaran permisalan atau semacam kias. Ara'aita in kana 'ala ummika dainun faqadaitahu ayan fa'uha. Kata Nabi, bagaimana pendapatmu seandainya orang tuamu punya hutang, kemudian engkau melunasi hutang tersebut, padahal orang tuamu sudah meninggal? Apakah pelunasanmu terhadap orang tuamu yang sudah meninggal itu, menurut pendapatmu itu akan bisa bermanfaat? Qalat, perempuan ini menjawab, na'am, iya Kanjeng Nabi, tentu upaya saya menyauri utang dari orang tua saya itu akan bermanfaat. Qala fatainullahi ahqqu bil qada. Maka apa itu, kalau hutang kepada manusia saja bisa bermanfaat, akan mengurangi beban ibumu kelak di pertanggungjawaban, apalagi itu hutang kepada Allah berupa haji. Nah ini kemudian dikiaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Haji itu bisa ditunaikan, bisa dilaksanakan oleh ahli warisnya. Demikian juga sholat itu juga kewajiban yang harus ditunaikan.
Itu kodoknya, maksudnya kodoknya. Argumentasi alasan kedua, kenapa orang yang meninggalkan sholat itu tetap wajib untuk nyaur, wajib untuk mengkodoi. Ada argumen yang kedua, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bersabda, la kafarota laha illa dzalik. Orang yang tidur, orang yang lupa sholat sehingga ia tidak sholat, orang yang tidur sehingga kebablasan, kehilangan waktu sholat, maka ia tidak ada kafarot kecuali mengqadainya. Saya kira pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lebih menenangkan hati, lebih bisa diterima oleh rasio dengan alasan hadis-hadis tadi yang dikiaskan kepada haji, daripada satu pandangan yang menafikan qadha sholat. Ada pandangan beberapa kalangan yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat itu tidak perlu diqadha, cukup ia istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira pendapat Ahlussunnah wal Jamaah ini lebih bisa diterima oleh baik akal ataupun hati. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.